Pareto. Pull. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cila Prasentia dengan NIM 230611411416. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian kelas TIPB angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Pareto atau biasa dikenal dengan bagan Pareto. Yang pertama ada sejarah bagan Pareto. Sejarah bagan Pareto dimulai dari penemuan aturan 80/20 oleh Vilfredo Pareto, seorang ekonom dan sosiolog Italia pada awal abad ke-20. Pareto menemukan bahwa 80% tanah di Eropa dimiliki oleh 20% populasi, dan 20% tanah sisanya dimiliki oleh 80% populasi sisanya. Pareto juga menemukan bahwa 80% kacang polong berkualitas tinggi ditemukan dalam 20% polong kacang polong. Aturan 80/20 juga dikenal sebagai prinsip Pareto, menyatakan bahwa untuk banyak kejadian sekitar 80% efeknya berasal dari 20% penyebabnya. Joseph Juran memperluas aturan 80/20 ke masalah kualitas dengan menemukan bahwa 80% dari suatu masalah biasanya disebabkan oleh 20% dari kemungkinan penyebab. Selanjutnya ada pengertian. Bagan Pareto adalah diagram batang. Panjang batang mewakili frekuensi atau biaya atau waktu maupun uang, dan disusun dengan batang terpanjang di sebelah kiri dan yang terpendek di sebelah kanan. Dengan cara ini, diagram secara visual menggambarkan situasi mana yang lebih signifikan. Alat analisis penyebab ini dianggap sebagai salah satu dari 7 alat kualitas dasar. Prinsip diagram Pareto adalah prinsip yang menyatakan bahwa sebagian kecil penyebab memiliki efek yang sangat besar. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip 80/20, yang artinya 80% konsekuensi berasal dari 20% penyebab. Prinsip Pareto dapat membantu mengidentifikasi inisiatif yang harus diprioritaskan, sehingga dapat memberikan dampak terbesar. Selanjutnya ada kegunaan diagram Pareto. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua, memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, mengetahui cacat dominan pada suatu periode. Dan yang keempat, itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas inisiatif pemecahan masalah. Terakhir ada langkah-langkah pembuatan diagram Pareto. Yang pertama itu mengidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti dan penyebab-penyebab kejadian. Yang kedua, menentukan periode waktu yang diperlukan dan membuat catatan frekuensi kejadian. Yang ketiga, membuat daftar masalah sesuai dengan urutan frekuensi kejadian dari tertinggi sampai terendah. Yang keempat, menghitung frekuensi kumulatif dan persentase kumulatif. Yang kelima, menggambarkan frekuensi dalam bentuk grafik batang. Yang keenam, gambarkan kumulatif persentase dalam bentuk grafik garis. Yang ketujuh, interpretasikan atau terjemahkan Pareto chart tersebut. Dan yang terakhir, mengambil tindakan berdasarkan prioritas kejadian atau masalah. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai diagram Pareto atau bagan Pareto. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.